Halo, berjumpa kembali dengan saya Ali Kadir Buton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dimanapun berada dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya oleh Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi info kepada teman-teman semua dimanapun berada mengenai ada beberapa orang atau sekelompok orang yang ingin memperjuangkan negara Indonesia ini menjadi negara Islam. Menurut saya sebagai orang Islam, menurut saya, jikalau di negara Indonesia ini diterapkan sebagai negara Islam, saya kurang atau saya tidak setuju. Kenapa? Kenapa saya tidak setuju? Karena di negara Indonesia ini terdiri dari beberapa agama. Ada agama Islam, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Kristen, ada agama Konghucu. Makanya saya tidak setuju jika menerapkan di negeri ini diterapkan menjadi negara Islam. Kita menerapkan negara Islam itu boleh ya dalam satu negara itu ya hanya satu agama, itu boleh, baru kita akan menerapkan menerapkan negara Islam. Sebagai contoh, kalau di negara Indonesia ini adalah hanya beragama Islam, maka itu ya bolehlah, sangat boleh. Tapi karena di negara Indonesia ini adalah terdiri dari berbagai agama, maka inilah makanya saya tidak setuju dengan program ini. Namun pada kesempatan ini saya punya usulan kepada teman-teman semua, atau mungkin saya berbagi info dengan teman-teman semua, karena di negara Indonesia ini terdiri dari berbagai agama, terdiri dari berbagai suku adat dan budaya. Yang perlu diterapkan di negara Indonesia adalah, menurut pendapat saya, adalah negara hukum, yaitu negara tiga hukum, yaitu yang perlu diterapkan. Karena negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari beberapa suku, adat dan budaya, maka di negara Indonesia perlu diterapkan hukum adat. Bagaimana cara penerapannya? Ketika ada orang Jawa, ada orang Sulawesi, ada orang Maluku, ada orang Papua, ada orang Kalimantan, ada orang Sumatera yang melakukan suatu kesalahan, yang melakukan suatu pelanggaran adat, ini dikembalikan ke adatnya, dihukum sesuai adat masing-masing. Sebagai contoh, mungkin orang Buton melakukan suatu kesalahan seperti mencuri, bagaimana hukumnya yang berlaku, hukum adat yang berlaku di Buton. Kalau melakukan suatu pemerkosaan, bagaimana hukum adat yang berlaku di Buton?
Kemudian begitu pula di tanah-tanah adat atau suku-suku lain. Ketika mereka melakukan suatu pelanggaran, mencuri, merampok, memperkosa, minum-minum dan lain sebagainya, atau melakukan pembunuhan, bagaimana hukum adat masing-masing? Hukum Jawa, ya, orang Jawa yang melakukan pembunuhan, orang Jawa yang melakukan pemerkosaan, orang Jawa yang melakukan, maka dikembalikan di hukum adatnya Jawa. Bagaimana orang Jawa kalau seandainya ada yang melakukan pelanggaran tersebut, bagaimana hukum adat yang diberlakukan di tanah Jawa, begitu pula di Sumatera, begitu pula di Maluku. Jadi di negara Indonesia, karena terdiri dari berbagai suku, berbagai suku, adat dan budaya, maka perlu diterapkan atau dihidupkan itu hukum adat. Hidupkan hukum adat. Selanjutnya di negara Indonesia perlu diterapkan hukum agama. Karena negara Indonesia terdiri dari berbagai macam agama. Sebagai contoh, agama Hindu atau agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama Konghucu, dan lain-lain. Ketika ada orang Islam yang melakukan suatu kesalahan atau suatu pelanggaran adat, pelanggaran agama, melakukan pencurian, ini dikembalikan ke agama masing-masing atau agama Islam. Ketika orang Islam yang melakukan kesalahan, pelanggaran, maka dihukum secara Islam. Ketika orang Kristen yang melakukan suatu kesalahan atau suatu pelanggaran, maka dihukum secara Kristen. Kalau orang Hindu yang melakukan kesalahan, maka dihukum secara Hindu. Kalau orang agama Buddha yang melakukan suatu kesalahan, maka dihukum secara Buddha. Kalau orang Konghucu yang melakukan suatu kesalahan, maka dihukum secara Konghucu. Kemudian selanjutnya yaitu hukum negara. Hukum negara yang diberlakukan hukum negara. Jadi selain hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Hukum negara ini berlaku ketika persoalan setiap individu yang ada di Indonesia ini, kalau sudah tidak bisa lagi diatasi oleh adat dan budaya, sudah tidak bisa lagi diatasi oleh agamanya masing-masing, maka ini dilimpahkan ke negara yang sudah berlaku selama ini. Jadi menurut saya di negeri ini perlu diterapkan hukum atau dihidupkan kembali itu hukum ketiga hukum tadi, yaitu hukum adat, hukum agama, hukum negara tersebut. Kemudian manfaat dari penyerapan hukum ini akan meringankan beban dari petugas atau pemerintah itu sendiri, karena hukum adat sudah dihidupkan, hukum agama sudah dihidupkan di negeri ini, maka pemerintah tidak akan sedikit ringan pekerjaannya, sedikit ringan, karena setiap misalkan orang Jawa yang melakukan kesalahan dihukum secara adat, kembalikan di adatnya masing-masing. Orang begitu, seterusnya orang Sumatera juga begitu. Kemudian akan lebih ringan lagi dibantu oleh agama. Orang Islam yang melakukan pencurian, bagaimana hukum Islam yang berlaku? Orang Kristen juga begitu.
melakukan mencuri, misalkan pelanggaran, bagaimana nih? Jadi ini akan meringankan pemerintah. Pemerintah ketika mereka bergiat ketika ada hal-hal yang tidak bisa diatasi oleh adat, agama dan adat dan agama tadi. Jadi ini yang saya usulkan. Jadi di negara Indonesia saya tidak setuju diterapkan sebagai negara Islam, tapi saya mendukung ketika di negara ini hukum adat, hukum agama, dan hukum negara tiga hukum ini perlu dihidupkan. Hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Kalau hukum negara kan sudah diterapkan hingga saat ini. Cuma yang saya usulkan tadi, hukum adat dan hukum agama ini di Indonesia ini tidak diberlakukan. Olehnya itu, melalui kesempatan ini saya mengusulkan terutama kepada pemerintah agar diterapkan hukum ini, hukum adat dan hukum agama. Barangkali usulan saya pada kesempatan ini cukup sekian dulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Buat teman-teman sekalian dimanapun berada, dimohon tanggapannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.